Safari politik ke berbagai daerah strategis nampak sengaja dirancang untuk mengirim pesan peringatan langsung ke jantung istana. Melalui konsolidasi massa, Solo ingin menegaskan bahwa kunci elektoral jutaan pemilih masih berada dalam genggamannya. Pameran kekuatan ini bisa menjadi daya tawar mutlak yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh faksi penguasa saat ini. Inilah anatomi operasi senyap sang Raja Jawa yang menolak turun takhta di tengah kepungan penguasa baru yang siap melakukan eliminasi. Keharmonisan di puncak kekuasaan selalu memiliki tanggal kedaluarsa. Begitu Prabowo Subianto memegang komando tertinggi, gravitasi politik seketika bergeser ke tatanan baru. Ketergantungan terhadap figur Joko Widodo menyusut seiring terkonsolidasinya kendali aparatur dan anggaran di tangan Presiden Prabowo. Realitas pragmatis ini menempatkan Gibran Rakabuming Raka dalam posisi rentan terhadap skenario eliminasi menuju Pilpres 2029. Gejala kecemasan dari Solo kini mulai terbaca jelas oleh publik melalui narasi yang dipaksakan. Gembar-gembor Jokowi yang berulang kali meneriakan komitmen Prabowo Gibran 2 periode justru menyingkap ketakutan terdalamnya. Pernyataan agresif tersebut nampaknya bukanlah bentuk rasa percaya diri, melainkan upaya mengunci komitmen Prabowo yang kian sulit dikendalikan. Alih-alih menunjukkan kekuatan, manuver verbal ini menjadi konfirmasi sahih bahwa posisi Gibran di masa depan sedang terancam. Respon para sekutu politik terhadap klaim 2 periode tersebut justru mempertegas isolasi yang sedang terjadi. Tidak ada satupun partai kakap di dalam koalisi Indonesia Maju yang berani mengamini atau memperpanjang narasi Jokowi. Sikap bungkam partai-partai besar ini menjadi sinyal kuat bahwa mereka mulai menghitung ulang kesetiaan pasca transisi. Hanya PSI, bidak kecil yang mutlak dikendalikan keluarga Solo, yang berdiri sendiri menyuarakan dukungan, tapi daya tawarnya kecil mengingat mereka adalah partai non-parlemen. Keretakan aliansi ini bukan dipicu sentimen personal, melainkan kebutuhan faksi Gerindra untuk menegakkan otonomi penuh. Bagi loyalis Prabowo, bayang-bayang pengaruh Solo dalam kebijakan strategis nasional adalah beban yang harus diakhiri. Mendepak Gibran dari tiket kepresidenan periode kedua menjadi opsi rasional demi membersihkan sisa kekuasaan lama. Langkah pembersihan ini mungkin sedang dirancang sistematis agar jalannya pemerintahan mutlak mencerminkan visi tunggal sang jenderal. Secara konstitusional, posisi wakil presiden memang sangat mudah diisolasi menjadi sekadar simbol seremonial tanpa otoritas nyata. Jika presiden menghendaki, panggung politik Gibran dapat ditutup rapat dengan membatasi penugasan-penugasan yang strategis. Tanpa portofolio kebijakan bernilai tinggi, popularitas dan insentif elektoral sang wapres pelan-pelan akan tergerus drastis. Kehilangan panggung nasional ini merupakan ancaman bagi keberlangsungan eksistensi dinasti Jokowi yang baru seumur jagung. Selain faktor independensi penguasa, kalkulasi elektoral murni juga mendesak lahirnya figur alternatif untuk tahun 2029. Faksi Gerindra menyadari bahwa memenangkan periode kedua membutuhkan mitra yang mampu menembus wilayah-wilayah rawan suara. Gibran, yang membawa beban sejarah kontroversi hukum dan sentimen nepotisme, dinilai tidak lagi efektif mendulang simpati publik. Menjual kembali nama Gibran kepada pemilih yang kian kritis dianggap sebagai risiko yang terlalu mahal. Namun, meremehkan insting politik Joko Widodo adalah kekeliruan fatal yang tidak akan dilakukan lawan-lawannya. Sebagai arsitek kekuasaan, ia telah mengendus potensi pengkhianatan ini bahkan jauh sebelum riak konflik muncul ke permukaan. Langkah sang mantan presiden yang kembali turun ke jalan keliling Indonesia bukanlah kunjungan nostalgia seorang pensiunan. Aktivitas tersebut dibaca para kritikus sebagai operasi politik untuk menghitung ulang kekuatan real dan soliditas basis di akar rumput. Safari politik ke berbagai daerah strategis nampak sengaja dirancang untuk mengirim pesan peringatan langsung ke jantung istana. Melalui konsolidasi massa, Solo ingin menegaskan bahwa kunci elektoral jutaan pemilih masih berada dalam genggamannya. Pameran kekuatan ini bisa menjadi daya tawar mutlak yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh faksi penguasa saat ini. Pesan implisitnya sangat jelas. Mendepak Gibran berarti siap menghadapi benturan terbuka dengan mesin politik pemilih dan pendukung Jokowi. Secara paralel, operasi senyap dijalankan untuk mengamankan jaringan logistik dan proteksi hukum bagi faksi yang terancam. Ketika akses kekuasaan formal di Jakarta mulai dibatasi, benteng pertahanan dialihkan ke instrumen politik alternatif.
Penjaringan komitmen dari simpul-simpul kekuasaan di daerah digerakkan kembali demi menjaga relevansi Trust Solo. Peta konflik ini memaksa kubu Jokowi bergerak lebih cepat dan taktis daripada manuver konsolidasi lawan-lawan politiknya. Pada akhirnya, keretakan aliansi ini membuktikan tesis klasik bahwa politik tidak pernah mengenal utang budi. Hubungan Prabowo dan Jokowi yang semula mutualisme pelan-pelan bisa bertransformasi menjadi benturan kepentingan yang tidak terhindarkan. Pertaruhan ini akan meletakkan fondasi drama politik terbesar yang akan menentukan arah kepemimpinan nasional. Trust Solo kini nampaknya sedang memasuki fase defensif aktif, bersiap menghadapi skenario terburuk di luar lingkaran istana. Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia kini berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan arah politik nasional. Sebagai parpol besar yang sukses diakuisisi faksi Solo, Golkar diproyeksikan menjadi benteng perlindungan utama sekaligus skoci penyelamat dinasti Solo. Namun, sejarah panjang partai berlambang pohon beringin ini membuktikan bahwa kesetiaan mereka tidak pernah digadaikan secara cuma-cuma. Bahlil kini memegang bara api yang siap membakar tangannya jika salah mengalkulasi arah mata angin kekuasaan. Dalam sejarah politik Indonesia, watak dasar Golkar dikenal sangat pragmatis dan mutlak berorientasi pada kekuasaan eksekutif atau state-centric. Partai ini tidak didesain untuk menjadi oposisi, melainkan instrumen yang selalu merapat pada siapapun penguasa istana. Ketika tongkat komando presiden kini dipegang penuh oleh Prabowo Subianto, gravitasi loyalitas kader beringin secara alami mulai bergeser. Bagi internal Golkar, mengamankan jatah kursi menteri dan perlindungan hukum jauh lebih realistis daripada menjaga komitmen kepada mantan Presiden Jokowi. Kondisi ini menciptakan dilema akut bagi Bahlil yang karier politik kilatnya berutang besar pada campur tangan Jokowi. Di satu sisi, ia memikul beban sebagai orang Jokowi untuk tetap menjaga Golkar dalam kendalinya. Di sisi lain, kelangsungan posisinya di kabinet serta keselamatan politik pribadinya kini mutlak berada di bawah kewenangan penuh Prabowo. Berada di antara dua matahari ini akan memaksa Bahlil untuk memainkan standar ganda yang sangat berisiko. Faksi penguasa menyadari posisi kunci Golkar dan bisa saja mulai melancarkan operasi senyap untuk menekan kepemimpinan Bahlil dari dalam. Prabowo tidak akan membiarkan sebuah partai dengan struktur raksasa seperti Golkar tetap menjadi remote control bagi kekuatan di luar pengaruh sang presiden. Tekanan akan memaksa Bahlil untuk menentukan batas loyalitasnya secara tegas. Pesan pembatasan pengaruh ini dikirimkan agar Golkar segera melakukan pembersihan internal dari anasir-anasir kekuasaan lama. Indikasi keretakan mulai mengemuka ketika para politisi senior Golkar mulai menyuarakan kegelisahan atas dominasi bayang-bayang Solo. Faksi-faksi tradisional di dalam tubuh beringin merasa momentum transisi kekuasaan ini adalah kesempatan emas untuk merebut kembali kedaulatan partai. Mereka melihat keterikatan berlebih pada keluarga Jokowi hanya akan menjadi beban elektoral yang merugikan posisi partai di pemilu 2029. Sebagai ketua umum, Bahlil Lahadalia dihadapkan pada tugas berat untuk menyeimbangkan kepentingan faksi-faksi internal Golkar dengan komitmen politik eksternalnya agar roda organisasi tetap solid dan terhindar dari perpecahan terbuka. Jokowi sendiri tidak tinggal diam melihat instrumen pertahanan utamanya di Jakarta mulai digoyang oleh penguasa baru. Safari politik keliling Indonesia yang ia lakukan secara paralel juga berfungsi sebagai pesan psikologis bagi internal Golkar. Melalui pameran basis massa di daerah, Solo ingin mengingatkan Bahlil bahwa kekuatan Jokowi efek masih bisa menjadi instrumen penentu di akar rumput. Ini adalah gertakan balik agar Golkar tidak terburu-buru membelot dan tetap menghormati kesepakatan politik awal. Namun, dalam kalkulasi logistik jangka panjang, menahan laju pembelokan arah dukungan Golkar terbukti menjadi tugas yang teramat berat. Anggaran negara, kendali birokrasi, dan instrumen penegakan hukum kini berada dalam genggaman penuh kubu Prabowo. Ketika ancaman atau insentif nyata mulai disodorkan dari istana, benteng kesetiaan Bahlil diprediksi akan mengalami dilema serius. Realitas ini menempatkan faksi Solo pada posisi yang terus terdesak oleh kalkulasi keuntungan yang ditawarkan penguasa baru. Skenario pembangkangan Bahlil terhadap Solo kini bukan lagi sekadar spekulasi, melainkan opsi bertahan hidup bagi Golkar dan dirinya sendiri. Jika tekanan semakin tidak tertahankan, Bahlil kemungkinan besar akan memilih menyelamatkan posisinya sendiri beserta keutuhan partai.
Proses pelepasan pengaruh Solo ini diprediksi akan dilakukan secara halus dan bertahap guna menghindari benturan frontal yang tidak perlu. Caranya adalah dengan pengurangan peran loyalis Jokowi dalam posisi strategis partai. Ini akan menjadi langkah awal dari proses penyapihan politik tersebut. Bagi dinasti Solo, hilangnya kendali atas Golkar akan menjadi pukulan telak yang meruntuhkan skenario pertahanan nasional mereka. Tanpa jangkar hukum dari partai sebesar Golkar, tiket pencalonan bagi Gibran di tahun 2029 otomatis akan melayang. Mesin politik PSI yang ada saat ini terlalu kecil untuk memikul ambisi besar mempertahankan eksistensi keluarga di tingkat nasional. Kenyataan pahit ini memaksa kubu Solo untuk segera merumuskan rencana cadangan sebelum pengkhianatan di tubuh beringin menjadi kenyataan. Perebutan pengaruh atas Golkar ini sekaligus menjadi ujian pertama bagi efektivitas sisa-sisa kekuasaan Jokowi pasca purna tugas. Publik akan segera melihat apakah wibawa Raja Jawa masih bertaji ketika ia tidak lagi memegang kendali formal atas hukum dan anggaran. Sejarah politik tanah air mencatat bahwa mantan penguasa selalu kesulitan mempertahankan kepatuhan para pionnya di masa lalu. Kasus Bahlil dan Golkar akan menjadi konfirmasi terbaru dari hukum alam tentang kekuasaan yang tidak pernah berubah. Ketika ketegangan kian meruncing, pada akhirnya konfrontasi terbuka di tingkat elit akan segera terjadi lebih cepat dari perkiraan. Masing-masing pihak mulai mengunci basis dukungan dan menyiapkan skenario hukum jika situasi internal partai mengalami kebuntuan. Golkar akan berubah menjadi medan pertempuran proksi yang sangat sengit antara kekuatan lama yang bertahan dan kekuatan baru yang mendominasi. Hasil akhir dari pergulatan ini akan menentukan siapa yang berhak memegang kendali atas mesin politik terbesar kedua di Indonesia. Taruhan ini mempertegas bahwa benteng pertahanan utama Trans Solo di Jakarta berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Bahlil Lahadalia, yang awalnya diplot sebagai pion setia, kini berpotensi menjadi aktor utama yang membalikan keadaan demi kelangsungan hidupnya sendiri. Ketika kesetiaan mulai diuji oleh ancaman nyata kehilangan kekuasaan, sejarah selalu berpihak pada mereka yang memegang stempel istana saat ini. Babak baru kompetisi telah dimulai dan pohon beringin tampaknya bersiap menggugurkan daun-daun lama demi menyambut musim kekuasaan yang baru. Ketika benteng pertahanan di Jakarta mulai menunjukkan keretakan, arsitektur cadangan yang telah dibangun lama segera diaktifkan secara paralel. Faksi Solo menyadari bahwa menaruh semua telur dalam satu keranjang seperti Golkar adalah kecerobohan yang fatal. Guna mengantisipasi skenario terburuk di tahun 2029, Joko Widodo mendesentralisasikan kekuatan dengan menempatkan bidak-bidak dinasti di posisi strategis yang berbeda. Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution diplot sebagai kaki-kaki penopang yang harus siap bertempur ketika poros utama Gibran diganggu. Dalam skenario A, poros ketiga yang mandiri dipersiapkan dengan menempatkan Kaisang Pangarep sebagai motor penggerak propaganda utama. Sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang memikul tanggung jawab besar untuk mengonsolidasikan basis suara anak muda dan pemilih pemula di tingkat akar rumput. PSI tidak lagi dirancang sekadar sebagai partai pelengkap koalisi, melainkan diubah menjadi mesin agitasi yang agresif. Peran Kaisang sangat krusial untuk menjaga agar nama Gibran tetap bertengger di papan atas survei elektabilitas nasional melalui narasi media yang terstruktur. Jika Jakarta terlalu menekan dan Golkar benar-benar membelot ke faksi Prabowo, opsi perlindungan harus segera bergeser ke daerah melalui skenario B. Disinilah letak relevansi strategis Bobi Nasution yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara sebagai benteng pertahanan teritori luar Jawa. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan daftar pemilih tetap terbesar di luar Pulau Jawa, menjadikannya modal elektoral yang sangat masif. Bobi bertindak sebagai jangkar kekuasaan wilayah yang berfungsi mengamankan jalur logistik, jaringan birokrasi daerah, dan mobilisasi suara geografis. Publik mengetahui bahwa kemenangan Bobi sebagai gubernur tidak lepas dari dongkrak politik Jokowi efek yang bekerja masif pada masanya. Namun, menjelang kontestasi 2029, Bobi dihadapkan pada ujian pembuktian mandiri yang sangat krusial demi kelangsungan dinasti. Ia harus mampu mengubah sisa-sisa pesona mertuanya menjadi basis loyalitas personal yang permanen dan mengakar di tanah Sumatera. Jika ia gagal membangun kekuasaan mandiri, benteng pertahanan luar Jawa ini akan dengan mudah diruntuhkan oleh penetrasi kekuatan baru Jakarta. Tantangan terbesar Bobi adalah menghadapi tekanan laten dari aparatur pusat yang mulai dikendalikan penuh oleh faksi penguasa baru di Jakarta.
Pertaruhan mempertahankan relevansi ini akan menjadi ketegangan politik yang sangat dramatis di tingkat lokal ketika tahun pemilu kian mendekat. Bobi harus bermanuver di antara kebijakan pusat dan kepentingan perlindungan keluarga Solo yang kini posisinya mulai marginal. Keberhasilannya bertahan dari tekanan Jakarta menjadi penentu apakah Trah Solo masih memiliki taring di luar kendali Istana Negara. Di sisi lain, skenario C dipersiapkan sebagai jalur diplomasi kompromi berupa barter politik tingkat tinggi jika situasi memburuk. Kubu Solo tidak menutup kemungkinan untuk menerima eliminasi Gibran secara legawa asalkan ditukar dengan konsesi pertahanan jangka panjang. Konsesi ini mencakup jaminan keamanan hukum bagi seluruh anggota keluarga serta kepastian posisi strategis lain yang bernilai setara. Salah satu target barter tersebut bisa saja jaminan kursi Ketua Umum Golkar secara definitif bagi Trah Solo di masa depan setelah badai mereda. Kombinasi ketiga skenario kontingensi ini memperlihatkan betapa matangnya kalkulasi pertahanan yang dirancang oleh sang arsitek politik dari Solo. Setiap kaki dinasti diberikan fungsi yang spesifik agar gerak langkah mereka saling melengkapi dan tidak mudah dilumpuhkan sekaligus. Kaesang bergerak mengamankan instrumen hukum partai, Bobi mengunci basis teritori, dan Gibran tetap menjadi figur sentral di panggung nasional. Desentralisasi pengaruh ini menjadi benteng berlapis yang membuat dinasti ini tetap memiliki daya tawar tinggi di mata lawan. Operasi paralel ini juga menjelaskan mengapa agenda keliling Indonesia yang dilakukan Jokowi saat ini menjadi sangat masif dan bertenaga. Perjalanan tersebut merupakan supervisi langsung untuk memastikan bahwa seluruh mesin PSI dan relawan Jokowi di daerah bekerja sesuai rencana sang mantan presiden. Solo ingin memastikan bahwa setiap sel politik yang mereka tanam tetap hidup dan loyal menghadapi dinamika politik nasional. Cara Jokowi keliling Nusantara ini menjadi jaminan bahwa jaringan logistik dan komunikasi antar faksi tetap terkoneksi dengan baik. Namun, efektivitas strategi cadangan ini tetap akan diuji oleh waktu dan perubahan loyalitas para aktor lokal di bawahnya. Sejarah mencatat bahwa mesin politik yang dibangun berdasarkan transaksional kekuasaan sangat rentan mengalami disintegrasi saat figur sentralnya melemah. Apakah Kaesang mampu membawa PSI melewati ambang batas parlemen tanpa fasilitas negara yang melekat pada ayahnya dulu? Sementara saat ayahnya berkuasa, PSI pun tidak lolos parlemen. Begitu pula dengan Bobi yang harus membuktikan bahwa pengaruhnya di Sumatera Utara tidak runtuh ketika angin kekuasaan Jakarta berubah arah. Dinasti Solo sama sekali belum habis dan menolak untuk menyerah pada keadaan politik yang menyudutkan mereka. Mereka telah menyiapkan labirin skenario yang rumit untuk memastikan nama keluarga tetap beredar dalam sirkulasi kekuasaan tertinggi nasional. Peta cadangan ini memaksa faksi penguasa baru di Jakarta untuk berpikir ulang jika ingin menyingkirkan Gibran secara kasar. Pertaruhan kini beralih pada siapa yang lebih cerdik mengeksekusi rencana cadangan di tengah ketidakpastian politik menuju tahun 2029. Seluruh pergerakan politik yang tersaji hari ini pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan opini. Perjalanan keliling Indonesia yang dilakukan Joko Widodo bukanlah agenda santai seorang pensiunan yang merindukan riuh rakyatnya. Aktivitas masif ini adalah operasi visual yang sengaja dipamerkan untuk mengirimkan pesan peringatan terbuka kepada seluruh elit penentu kebijakan. Melalui barisan massa yang menyemut di daerah, Solo ingin menegaskan bahwa kunci elektoral jutaan pemilih belum berpindah tangan. Pameran kekuatan di akar rumput ini berfungsi sebagai daya tawar absolut yang tidak bisa diabaikan oleh faksi penguasa. Jokowi sedang mendesentralisasikan pengaruhnya agar struktur dinasti tidak mudah dihancurkan hanya dari satu pusat tekanan di Jakarta. Jika Gibran diisolasi di tingkat nasional, mesin propaganda Kaesang dan benteng teritori Bobi di Sumatera Utara siap diaktifkan sebagai kompensasi. Strategi menyebar telur dalam banyak keranjang ini menjadi benteng pertahanan berlapis yang memastikan Trah Solo tetap berada dalam sirkulasi. Dalam realitas politik tanah air yang transaksional, narasi tentang utang budi dan kesetiaan abadi hanyalah mitos. Hubungan antara Prabowo dan Jokowi yang semula tampak sebagai aliansi kokoh kini bertransformasi menjadi kalkulasi matematis atas kekuasaan.
Dinasti Solo menyadari posisi mereka yang mulai bergerak ke arah defensif seiring hilangnya hak prerogatif eksekutif. Oleh karena itu, investasi sosial yang ditanam kembali di daerah-daerah strategis menjadi modal terakhir untuk bertahan dari potensi pengkhianatan. Cetak biru pertahanan ini sekaligus membuktikan bahwa sebuah dinasti tidak didesain untuk runtuh begitu masa jabatan formal sang kepala keluarga usai. Perjalanan keliling Indonesia ini menjadi bukti bahwa sang arsitek politik menolak tunduk pada hukum alam post-power syndrome. Di bawah permukaan, jaringan logistik, simpul relawan, dan komunikasi elit terus dirawat demi menghadapi badai transisi menuju kontestasi berikutnya. Langkah taktis ini diambil agar Trah Solo tidak menjadi sejarah yang terkubur, tapi tetap menjadi penentu arah angin kekuasaan. Publik ini disuguhkan pada tontonan politik tingkat tinggi di mana kepanikan disamarkan lewat senyuman di baris depan belusukan. Setiap jabat tangan Jokowi di daerah adalah hitungan kalkulator politik untuk mengukur seberapa besar daya gedor yang tersisa di sakunya. Elit di Jakarta yang mencoba mengisolasi Gibran kini dipaksa berpikir ulang melihat loyalitas basis massa yang ternyata belum luntur. Operasi lapangan ini sukses mengubah status pensiunan menjadi posisi mentor politik yang tetap menakutkan bagi lawan maupun kawan. Bagaimanapun, efektivitas strategi The End Game ini akan sangat bergantung pada ketahanan finansial dan soliditas internal keluarga Jokowi. Ujian sesungguhnya akan terjadi saat instrumen hukum mulai digunakan penguasa baru untuk menggembosi satu persatu kaki dinasti. Jika Golkar di bawah Bahlil benar-benar lepas dan Bobi terjepit di Sumatera, benteng terakhir mereka berada di militansi PSI. Disinilah daya tahan Trah Solo akan diuji sampai batas maksimal dalam sejarah politik modern Indonesia. Ketegangan ini menegaskan bahwa tahun 2029 tidak akan dilewati dengan kompromi damai, melainkan benturan kepentingan yang tak terhindarkan. Prabowo yang ingin menegakkan legasinya sendiri secara mutlak pasti akan berhadapan dengan ambisi keberlanjutan dinasti Solo yang menolak tersingkir. Konfrontasi terbuka ini hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat ketika salah satu pihak merasa posisinya di atas angin. Babak akhir ini akan menjadi pembuktian siapakah yang berhak menyandang gelar master catur politik sesungguhnya. Pada akhirnya, kesimpulan dari seluruh rangkaian opini ini meletakkan sebuah tesis mendalam tentang watak kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan tidak pernah dilepaskan secara sukarela. Ia harus dipertahankan dengan segala cara, taktik, dan skoci politik yang tersedia. Langkah kaki Jokowi yang terus berkeliling Nusantara adalah proklamasi senyap bahwa sang Raja Jawa belum benar-benar turun takhta. Permainan belum berakhir, dan Trah Solo memastikan diri untuk tetap memegang kartu truf hingga peluit akhir 2029 dibunyikan.